Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema pesan semesta ya. Sebagai pembuka setelah lebih seminggu ya aku nggak reading. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kita juga masuk ke full moon baru nih di bulan ini. Jadi kita mulai dari pesan semesta dulu untuk kalian semua. Oke, seperti biasa sebelum memulai readingan, kita akan ritual candle terlebih dahulu, yaitu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita malam ini pakai tantric love ya, untuk menjaga kestabilan cinta dan perasaan, cinta kasih. Bisa ke seseorang, bisa juga ke keluarga ya, atau ke persahabatan. Agak silau aku taruh di sini aja. Oke, sebelum masuk ke readingan, aku mau cek dulu energi kalian sambil mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Ya, kalau ada urusan percintaan bisa juga vice versa, antara energi kamu atau energi dia. Ya, jadi kalian harus bijak dalam menyikapi readingan aku. Kita cek energi kalian untuk di awal full moon kali ini. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk aku juga, produk-produk spiritual, kalian bisa klik link yang ada di bawah nomor readingan. Ada 2 nomor di situ, 1 toko, 1 buat reading ya, jangan tertukar. Oke, energi kalian saat ini ada magic, ada pengharapan besar. Ya, di full moon kali ini kalian mengharapkan adanya miracle, adanya keajaiban, adanya sesuatu yang bisa berubah secara cepat. Tapi harus kalian dukung dengan yang namanya action. Jangan cuma mengharapkan magic tapi kalian tidak mau melakukan apapun juga. Even pemain sulap sekalipun untuk bisa mengeluarkan magic, mereka harus menggunakan yang namanya trik. Jadi ini juga akan ada magic yang datang dari semesta kepada kalian, tapi kalian harus bisa menyeimbangkan atau bisa menarik magic tersebut supaya menjadi nyata dari afirmasi kalian. Oke, kemudian di sini energi kalian ada sweetness, ada beberapa yang love life-nya bagus. Ingat ya, love life bukan perkara sama dia aja ya. Jadi love life ini tentang kehidupan perasaan kalian, bisa bersama keluarga, anak, teman-teman atau siapa juga. Ya, ada hal-hal manis, ada hal-hal indah yang sedang kalian dapatkan, entah walaupun hanya sekedar kumpul-kumpul, walaupun hanya sekedar tukar pikiran, seperti itu. Kemudian di sini ada comfort ya, kalian lagi berada di situasi yang comfortable banget, atau kalian memang lagi mendapatkan kenyamanan-kenyamanan yang sesuai dengan ekspektasi kalian. Tapi beberapa masih ada yang lagi merangkak menuju ke energi comfortable tadi ya. Kemudian di sini ada intuition. Lagi banyak yang menajamkan intuisi, entah ini memang datang secara
begitu saja dari semesta, atau memang kalian ada yang mempelajari, menajamkan intuisi secara otodidak, atau mengikuti seminar mungkin, atau pembelajaran-pembelajaran dari mentor kalian atau dari pihak-pihak tertentu tentang intuisi, lagi meningkatkan atau mengupgrade diri secara intuitif ya. Kemudian ada creativity, ada kreativitas yang lagi meningkat, lagi banyak ide, rencana, ada lagi ngumpulin bahan-bahan. Ngumpulin bahan-bahan itu tergantung ya apa yang mau kalian kerjakan. Jadi kalian lagi benar-benar mengumpul, entah itu sumber informasinya atau barang-barangnya atau apapun yang sedang kalian kerjakan. Kemudian di sini ada confidence, kepercayaan diri lagi meningkat. Kartunya positif semua. Ada kepercayaan diri yang lagi meningkat di dalam diri kalian terhadap sesuatu yang sudah kalian kerjakan. Itu dia energi kalian. Kita lihat dari tarotnya dulu sebelum masuk ke pesan semestanya. Jadi aku tuh nggak reading. Sebenarnya aku kemarin ada urusan keluar kota juga di awal-awal. Ada urusan pribadi. Setelah itu aku balik. Aku pikir aku lagi kepenuhan, Kepenuhan itu maksudnya mungkin udah meluap apa yang ada di dalam diri aku. Maka aku perlu mengosongkan itu. Ya, mengosongkan kembali ke keeping zero lagi, ke nol lagi. Nah, hari ini cawan aku tuh sudah pas banget, sengaja aku paskan di full moon. Jadi ketika lagi mengosongkan cawan aku, ya aku lagi belajar, ya belajar tentang tarot lagi, pengembangan oracle ini itu. Jadi aku lebih banyak mengisi dengan ilmu-ilmu, tapi aku sedang mengosongkan jiwa aku. Mengosongkan sesuatu yang perlu aku kosongkan di dalam diri aku. Terlalu penuh nanti takutnya muncul yang namanya kesombongan, keangkuhan, atau merasa lebih daripada yang lain. Jadi kadang-kadang kita dalam hidup butuh titik seperti itu. Walaupun kadang-kadang nggak perlu ngapa-ngapain, do nothing gitu. Jadi aku nggak kemana-mana banget sih. Keluar kotanya juga nggak jauh-jauh, ke Lombok doang. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Apa nih tentang kalian? Oke, di sini ada Queen of Cup, masih berkutat dengan urusan cinta, Two of Swords. Kemudian ada Three of Wands. Kemudian ada Hermit. Kemudian ada Seven of Pentacles. Energi full moon kalian kali ini aku lihat bagus banget. Udah banyak kesabaran yang terjadi dalam diri kalian, bahkan juga ada kesadaran-kesadaran yang mulai meningkat. Sehingga di sini kayak kalian lebih banyak berfokus pada mencintai diri sendiri, cinta kasih terhadap lingkungan kalian, cinta kasih terhadap alam semesta mungkin, atau cinta kasih kepada hal-hal yang tidak melakukan yang namanya kemelekatan. Walaupun mungkin kemarin kalian ada di fase tersebut tentang menyayangi, harus memiliki, mencintai, harus mendapatkan apa yang menjadi keinginan kalian. Tapi di full moon kali ini kayak kalian sudah melakukan yang namanya pelepasan, sehingga mungkin banyak yang akan melakukan yang namanya mencintai dalam diam. Dalam artian nggak apa-apa deh kalau dia nggak mau mencintai aku, yang penting aku memberikan yang terbaik, walaupun itu hanya sekedar doa yang terbaik buat seseorang. Seperti itu. Jadi kayak ada energi-energi mulai melakukan pelepasan-pelepasan, walaupun itu adalah hal simple di dalam diri kalian, dimana sudah nggak mau ngotot lagi untuk sesuatu hal. Ya, ada keputusan tepat yang akan sudah yang kalian lakukan nanti di full moon ini, karena biasanya kalian mungkin dihadapkan dengan situasi yang bingung dalam menentukan sikap, atau bingung dalam situasi kayak aku harus gimana ya, bertahan sakit, melepas sakit, melepaskan sayang, ditinggal juga nggak boleh. Atau ada energi ngoyo, ya cuman aku yang bisa mencintai dia, atau cuman aku yang bisa nyakitin dia. Akhirnya di sini kalian gantung tentang perasaan tersebut. Menggantung dalam artian apa? Sudah lelah. Ya, lelah dengan hal-hal yang mungkin kalian paksakan. Karena di sini beberapa di antara kalian ada yang sedang dihadapkan dengan tarik ulur dalam kehidupan. Entah tarik ulur dalam bidang pekerjaan atau tarik ulur dalam tentang kehidupan. Serasa diberi PHP, serasa seperti diberikan pengharapan tapi kok nggak jadi lagi. Sehingga kayak ya udahlah, mau datang, enggak ya enggak. Mau rezeki itu datang ya berarti milik kamu, enggak ya enggak. Itu juga berkaitan dengan tentang perasaan atau segi-segi lainnya.
Lagi banyak yang memikirkan atau bahkan merencanakan tentang visi misi jangka panjang dalam kehidupan kalian. Bukan lagi tentang urusan cinta, perasaan, ego, seks, atau apapun yang berkaitan dengan duniawi. Kalian lagi memikirkan banyak hal. Nanti aku tua sama siapa ya? Nanti aku tua bagaimana ya? Sudah cukupkah tabunganku di hari tua? Minimal kalaupun aku nggak memiliki pasangan, gimana cara aku menyiasati hari tua aku? Dengan uang yang ada atau dengan apa yang kamu milikin sekarang. Bahkan beberapa di antara kalian mungkin yang memutuskan untuk single sampai di hari tua kalian karena adanya trauma-trauma masa lalu. Kalian lebih banyak berfokus bahwa nanti kehidupan kalian harus layak seperti itu. Ya, kemudian ada hermit nih. Hermit juga tadi tentang pembelajaran. Lagi banyak yang meningkatkan value di dalam spiritual. Spiritual itu bukan masalah klinik ya, bukan orang-orang yang hanya diberikan gift untuk spiritual. Spiritual itu tentang pengembangan diri, jiwa, kesadaran-kesadaran, arti makna tentang kalian hidup itu sebenarnya untuk apa, seperti itu. Kadang-kadang ada batasan-batasan di dalam pikiran kalian yang melampaui ruang dan waktu. Ibaratnya kayak kalian ngerasa, kenapa sih aku dilahirkan ke dunia ini kalau cuma buat gini doang? Sebenarnya simpel, hidup ini random, gak ada yang pengen dilahirkan ya. Masalah dia lahir di keluarga kaya atau dia menjadi orang sukses itu bonus dalam hidup. Yang jelas, yang paling terlihat jelas dan pasti, kita hadir ke dunia hidup hanya cuma buat nunggu mati kok. Cuman sepanjang menunggu itu apa yang bisa kita nikmatin, apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk diri kita. Even neraka sama surga aja belum ada kejelasannya sampai hari ini. Ya, ini tentang pertanyaan-pertanyaan kenapa kalian ada di dunia ini kalau cuman buat merasakan penderitaan, kesakitan. Ini untuk beberapa orang yang hopeless dengan kehidupan. Mungkin ini sudah kalian lewati. Karena apa? Sudah ada pencerahan yang kalian dapatkan tentang bahwa ya sudah, hidup jalanin aja. Apapun yang datang masih bisa lewatin. Gak bisa dilewatin, diem. Mau bilang apa? Pasrah judulnya. Ya, beberapa di antara kalian juga lagi menunggu. Sepertinya banyak yang sudah kalian rencanakan atau kalian tanam selama ini, tinggal kalian tunggu atau memetik hasilnya. Itu yang terlihat tentang energi, kehidupan, atau apapun yang sedang kalian alami situasi, entah saat ini ataupun yang sudah berlalu. Seperti itu. Kita lihat pesan semestanya, langsung masuk ke pesan semesta ya. Jangan panjang-panjang dulu. Aku lagi beradaptasi soalnya setelah mengosongkan diri kemarin. Oke, pesan semesta buat kalian dari tarot dulu. Di sini ada strength ya, tentang kepercayaan diri. Tadi ada confidence ya. Semesta tuh pengennya kalau kalian itu adalah seseorang yang bisa percaya menjadi diri kalian sendiri. Percaya diri ya dengan apapun kalian. Ya, jangan membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Artinya, sekalipun seseorang yang mengenakan pakaian mahal sementara kalian biasa aja, tetap percaya diri karena value kalian ada di situ. Ya, cuman mungkin ada cara harus meningkatkan kreativitas kalian. Tadi juga ada, artinya dengan batasan-batasan yang kalian miliki bisa kalian kembangkan menjadi apa. Ada orang-orang yang tertentu ya, dia mungkin pakai bahan, pakai baju, pakai apapun yang dia pakai biasa-biasa aja, tapi orang pasti ngelihat, wah ini kayaknya levelnya elegan atau terlihat seperti kayak pantes, atau bahkan mungkin terlihat seperti mengenakan barang-barang mahal seperti itu ya. Jadi itu tadi tentang self confident yang harus kalian tingkatkan. Jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain, itu nggak akan ada habisnya dan itu nggak ada puasnya. Seperti itu. Jadi percaya diri aja. Kayak mami ya di Bali tuh selengean, pakai sandal jepit kemana-kemana, pakai kaos aja oblong. Nggak ada yang nggak percaya bilang. Karena mami percaya diri aja. Pasti mereka merasa minimal, paling baju oblong mami itu bukan oblong yang murah. Padahal kadang-kadang aku beli yang 50.000 doang, 100.000 doang. Gitu. Kenapa? Kepercayaan di dalam diri kita terhadap diri kita sendiri sudah kuat, kokoh ya. Kalian juga harus seperti itu. Jadi apapun yang kalian lakukan, apapun action yang atau tindakan yang kalian buat, penuhi dulu diri kalian dengan kepercayaan diri tadi. Jadi kalian mau kemana pun melangkah, kalian pasti tetap sukses dan berhasil. Kalau udah nggak percaya diri, kalian mau pakai baju semahal apapun ya percuma aja. Kalian mau punya apapun yang mahal pun tetap nggak ada nilainya, ya.
Jadi jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, plus harus punya self-confidence yang tinggi. Kemudian sini ada 9 of Wands, pesan semesta adalah tentang recovery. Apapun yang sudah terjadi, apapun yang sudah berlalu di masa lalu, itu adalah masa lalu. Fokus kalian adalah kepada masa saat ini. Even masa depan sekalipun kalian masih bisa merancang atau merencanakan. Tapi fokuslah pada hari ini. Apa sih yang bisa kalian lakukan sejak kalian bangun tidur sampai tidur lagi? Jangan terlalu memikirkan masa lalu dan jangan terlalu juga mengejar masa depan. Sementara kalian melupakan hari ini, hari yang sedang penting-pentingnya kalian lakukan. Itu ya. Recovery juga tentang healing di sini ya, sembuhkan luka batin apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kalian. Kemudian sini ada 5 of Cup, lepaskan apa yang sudah hilang tuh dia ya. Kadang-kadang kalian selalu masih aja melekat dengan sesuatu yang pernah terjadi lagi di masa lalu atau yang pernah hilang. Misalnya kemarin aku kehilangan uang segini, bukannya fokus cari lagi uangnya yang banyak gitu kan. Kalian hanya fokus pada kehilangan, padahal mungkin kalian tahu belum tentu itu akan kembali lagi. Atau kalian sudah melakukan sesuatu yang tanpa sengaja, mungkin kalian mengucap kata-kata kasar atau apa, kalian sesali terus sampai hari ini, aduh aku gak enak banget deh kemarin ngomong gini, ngomong gitu. Kalau memang berada di posisi penyesalan dengan apa yang sudah kalian lakukan di masa lalu, lakukan apa yang bisa kalian lakukan, entah itu minta maaf atau melakukan perubahan. Tapi jangan terus-terus diingat menyesali tentang sesuatu tersebut. Dan ini tentang pengembangan diri juga. Kadang-kadang kalian berfokus pada sesuatu yang hilang. Contoh ya, ini 5 cup ya, 5 of cup. Kalian hanya fokus pada yang hilang tadi, padahal kalian lupa kalian masih punya 2 cup. Ini 3 cup kan rusak, hilang atau ambiar, tapi kalian masih punya 2. Artinya sebenarnya kehilangan 3 kalau kalian masih punya potensi 2. Artinya diri kalian masih bisa mengembangkan lagi untuk menjadi lebih dari 5 cup tadi. Itu filosofinya Oke, kita lihat lagi pesan semesta dari tarot. Di sini ada Temperance, jangan boros-boros. Ya, prioritaskan apa yang harus kalian beli. Beli karena butuh, jangan beli karena ingin, apalagi lapar mata, apalagi cuman saing-saingan sama teman atau sama lingkungan kalian. Ya, buat diri kalian stabil dengan apa yang ada di dalam diri kalian. Sinergikan antara finansial, love life, kehidupan. Jadi kalian harus bisa menciptakan yin dan yang. Bukan berarti hidup kalian harus baik terus, karena dalam sisi yang atau yin dan yang itu kan yang di gambar hitam itu pasti ada titik putih. Sejahat-jahatnya orang ada baiknya ya. Sejelek-jeleknya perilaku pasti ada baiknya. Begitu juga sebaliknya. Sebaik-baiknya pasti juga ada jahat. Nah, itu harus kalian bisa seimbangkan. Ya, kalau lagi mau marah, marah aja. Nggak semua orang harus meredam amarahnya atau emosinya. Cuman harus tahu posisinya seperti apa, fleksibel. Mau marah, jangan marah ngasal, jangan marah sembarangan, seperti itu ya. Mau ngumpat juga boleh sebenarnya. Tapi jangan di depan orangnya, depan kaca aja, atau di kamar mandi, atau di tepi pantai gitu. Jadi tentang balancing dalam diri atau sinergi dalam diri yang harus kalian stabilkan dari segi uang dan lain-lain ya. Oke, satu lagi dari tarot pesan semesta untuk kalian, The Hierophant. Perbanyak rasa syukur, perbanyak mendalami diri, perbanyak mempelajari hal-hal yang bisa membuat diri kalian selalu tersadarkan ketika kalian ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, ketika kalian ingin melenceng dari jalur kalian, kembali lagi, tarik lagi bahwa oh iya, diri aku sebenarnya ini tujuannya, aku sebenarnya begini, begitu. Ya, jadi ini tentang kesadaran-kesadaran diri dan perdalami, gali jiwa kalian sesungguhnya. Seperti itu, Oke, bottom of the deck energi kalian di sini ada Knight of Swords. Perang nggak ada habisnya. Apa sih yang kalian perangkan? Ya, hidup ya memang adalah perjuangan. Sampai kita napas terakhir juga kita masih berjuang. Mungkin masih berjuang ngucapin sesuatu, masih berjuang minta maaf, atau ada perjuangan-perjuangan sakratul maut. Jadi ini tentang jangan banyak mengeluh juga, karena memang hidup kita tiap hari berjuang, bertahan bagaimana hari ini bisa menuju ke hari esok. Ya, jadi jangan mengeluh dengan apa yang kalian lakukan hari ini. Itu dia. Oke, kita lanjut ke pesan full moon. Moonologi. Ada pesan apa aja buat kalian setelah aku tinggalkan? Berapa lama sih aku bolos?
Makasih banyak ya, banyak yang japri. Mami sehat kan? Mami gini gitu. Sehat walafiat, ai aku. Kangen kalian juga, Cok. Kangen cuap-cuap. Oke, pesan semesta buat kalian saat ini. Wow. Luck in your side ya. Ada keberuntungan di dalam diri kalian ya. Tujuan kalian cuman fokus pada keberuntungan tersebut. Walaupun misalnya keberuntungan itu belum terlihat dalam waktu dekat, tapi sebenarnya kalian udah tahu kalian tuh akan mendapatkan keberuntungan apa di luar konteks magic tadi ya. Misalnya kalian lagi mengajar sesuatu yang apa ya? Aku ambil contoh misalnya sales atau marketing ya, bahwa kalian lagi prospek seseorang nih, jual rumah atau jual kendaraan atau apa. Fokus kalian di situ aja, tetap menjaga komunikasi kalian, tetap baik. Jangan kayak orang belum gambarannya, aduh belum tentu nih orang mau beli, kalian langsung udah abai, udah cuek. Mana tahu sebenarnya justru orang itu yang akan membawa keberuntungan kepada kalian. Jadi ini tentang bagaimana, lagi-lagi tentang sinergi. Adapun yang datang ke dalam diri kita kadang-kadang terlihat ketus, terlihat apa. Kalau kita bisa lakukan dia dengan ramah, maka kita nggak pernah tahu. Keberuntungan kita bisa jadi dari orang yang mungkin saja kita anggap tidak punya prospek, seperti itu. Ya, di sini ada keberuntungan di dalam diri kalian yang udah akan datang. Tadi cuman gambaran aja yang aku sebutkan, ya. Oke, kemudian di sini ada so the world the real you, ya. Pesan semesta di sini tunjukin kepada dunia sebenarnya diri kamu tuh siapa sih? Apa keunggulan dalam diri kamu? Apa kelebihan diri kamu? Apakah diri kamu apa adanya seperti itu perlu kamu perlihatkan? Ya perlihatkan. Jangan menutup-nutupi, jangan membuat kamuflase. Kalau memang kemampuan kamu cuma di batas itu, itulah diri kamu. Ya, jangan ingin masuk ke dalam satu circle yang misalnya wow, kalian memaksakan diri untuk wow. Atau mau berada di circle yang seperti ini, kalian masuk atau memaksakan diri seperti itu. Jadi kayak tunjukin apa adanya diri kamu kepada dunia. Kalaupun misalnya kalian adalah orang-orang yang mampu, coba belajar tampilin. Jangan selalu sering di belakang layar aja. Ini kadang-kadang aku juga gitu ya. Aku nggak suka sebenarnya show up di depan orang banyak, tapi ya memang aku kan kerjaannya juga ngumpet di balik layar. Jadi nggak ada masalah kalau kalian yang masih bersosialisasi dengan orang luar, tunjukin bahwa diri kalian tuh apa. Jangan sampai ide-ide kalian kecolongan sama orang lain gitu ya. Tunjukin bahwa kalian itu punya capability, punya kapasitas besar buat diri kalian atau buat pekerjaan kalian atau kehidupan kalian. Kemudian di sini ada your commitment is being tested, harap bersabar, kata semesta. Mungkin urusan percintaan kamu atau komitmen kamu dalam suatu hubungan love life masih akan diuji coba sepanjang full moon ini. Jadi kadang-kadang ada pengharapan-pengharapan yang belum tentu akan dikabulkan semua oleh semesta. Jadi banyak-banyakin sabar. Siapa tahu dalam sabar kalian menemukan ide-ide baru, bahkan mungkin saja terlepas juga bisa. Kemudian ada surrender to divine, serahkan diri kalian kepada semesta atau menyerahlah kepada semesta. Semesta tahu kok jalan yang terbaik buat kalian apa. Kalau menurut kalian apa yang terbaik nih sampai hari ini gini-gini aja, mungkin memang belum waktunya. Coba kalau dikasih semua itu di saat ini, tiba-tiba nanti kamu jadi berubah arah karena belum adanya kesadaran. Itu bahaya gitu. Ya kayak mami misalnya, kalau mami minta doa, semesta kasihkan aku jadi triliuner. Aku nggak mau jadi milioner lagi, maunya jadi triliuner. Semesta nggak kasih-kasih loh sampai sekarang. Kenapa? Kalau udah di posisi itu mungkin mami akan ngelunjak gitu. Lu jadi orang songong nanti kalau di situ. Maka udah, nih batasan lu di sini. Serahin aja ke semesta. Yang penting makan minum lu tercukupin, kehidupan lu sama anak-anak sama keluarga nyaman. Apalagi sih yang dicari gitu. Ya, jadi apapun dalam kehidupan kita serahkan kepada divine timing. Jangan memaksakan juga waktu-waktu yang sebenarnya sudah direncanakan oleh semesta. Pokoknya semua kita serahkan saja kepada semesta. Tugas kita berdoa, berafirmasi, berbuat baik, dan jalanin kehidupan sebaik mungkin. Itu pesan semesta buat kalian. Cabut ya, satu. Satu lagi di sini ada step out of your comfort zone. Keluar dari zona nyaman kamu, ya. Jangan mentang-mentang merasa sudah nyaman, kamu cukup di situ.
Tadi memang benar kita boleh berserah diri dengan apa yang sudah diberikan semesta, tapi tetap bukan berarti misalnya nih, aku ambil contoh, kamu udah puas dengan gaji UMK aja, padahal sebenarnya zaman sekarang mungkin UMK aja nggak cukup buat kehidupan, sementara kamu harus memiliki rumah, pensiunan, atau tabungan hari tua atau segala macam. Maka keluar dari zona nyaman itu. Nggak harus keluar, tetap di situ bisa, tapi kembangin zona nyaman juga bisa. Atau zona nyaman kamu apa? Terlalu sering mager-mageran, keluar dari zona nyaman, jogging, maraton, bersosialisasi. Ya, jangan terlalu lama berada di zona nyaman yang membuat kamu nanti seperti katak dalam tempurung. Begitu kamu keluar, kamu udah bingung mesti bersosialisasi seperti apa, mesti beradaptasi seperti apa. Itu ya, jadi keluar dari zona nyaman kamu. Kira-kira apa tuh zona nyamannya? Kemudian di sini ada walk through your fear. Ini waktunya untuk kamu melepaskan ketakutan, kecemasan, anxiety, atau hal-hal yang sebenarnya belum terjadi tapi sudah ada di angan-angan kamu. Lepasin, nggak usah dipikirin terus, jangan membuat itu jadi ketakutan atau momok dalam kehidupan kamu. Atau misalnya tentang masa lalu, kamu pernah trauma menjalin hubungan, sekarang takut mau coba lagi hubungan nanti gagal. Dicoba aja terus, kenapa? Nanti kamu jadi belajar, membaca, mempelajari sikap-sikap orang yang hadir dan pergi dalam kehidupan kamu. Terus nanti misalnya nih, tiba-tiba kemarin sakitnya cuma 20%, sekarang 30% misalnya, sekarang ketemu lagi orang disakitin lagi, kemarin udah ngerasa kok gini, akhirnya kalian kebal. Kalau kalian takut bergerak, nanti malah nggak ketemu sama hal-hal yang baik atau yang pas chemistry sama kalian. Mari kita lihat ada pesan apa lagi buat kalian. Pesan semesta buat kalian. Aku terlalu ngoceh nggak sih hari ini? Apa ini kebalik? Surrender lagi, itu ada 2 surrender ya. Artinya tentang melepas ya. Waktunya kalian melepaskan segala sesuatu yang sudah nggak bisa kalian perjuangkan lagi. Kalau udah capek, udah nyerah aja lah ya. Jangan memaksakan sesuatu yang nggak bisa kalian paksakan. Ingat, kita semua sebagai personal dalam diri kita nggak bisa memaksakan atau kita nggak bisa mengontrol pikiran orang, kehendak orang, atau bahkan tindakan orang terhadap diri kita. But kita bisa mengontrol diri kita untuk melakukan itu. Artinya ketika kita sudah melakukan sesuatu upaya tapi kita mendapatkan penolakan atau hal-hal yang tidak sesuai, berarti itu sudah selesai. Nggak perlu diperjuangkan lagi. Kita sudah mencoba kok, ternyata sampai di sini, ya udah, lepaskan ya, nyerah aja, coba jalur baru itu. Jadi kalau memang capek, lelah, udah deh istirahat ya. Kemudian sini ada trust, ada partnership. Ini pesan semesta buat kalian yang memiliki hubungan pasangan, ini waktu yang kuat, waktu yang tepat untuk mengokohkan tentang kepercayaan terhadap pasangan kalian. Ya, kembalikan kepada misi jiwa, misi hidup dalam menjalin suatu hubungan, bukan kembali lagi seperti di zaman pacaran. Harus nempel, harus berkabar, harus gini. Tapi konsep dalam suatu hubungan, dalam komitmen itu apa sih untuk jangka panjang? Banyaknya rusaknya hubungan-hubungan zaman sekarang tadi karena adanya monopoli, karena adanya sabotage dalam satu hubungan, bahwa kalau sudah menikah harus gini, kamu milikku. Atau bahkan ada yang tidak merawat, bahwa udah nikah udah aman, dia nggak akan kemana-mana gitu. Atau kalau bisa kalian berkuat hati, kebalkan diri dengan prinsip bahwa ketika pasangan kita keluar dari rumah selangkah, kita nggak bisa kontrol dia. Mungkin saja dia jadi milik umum. Jadi berikan kepercayaan kepada dia selama itu memang tidak keluar jalur. Selama itu memang konsepnya nafkah mungkin atau apa yang menjadi kebutuhan kalian selalu terpenuhi. Itu ya, bukan berarti aku menghalalkan yang namanya perselingkuhan, tapi ini konsepnya adalah kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di luar sana ya. Aku juga gitu, tutup mata aja udah. Tapi si papi juga nggak berani sih, dia tahu nanti mami buka kartu ketahuan katanya, atau mami buka air ketahuan nanti. Oke, kemudian ada wealth, ada abundance. Ini ada keberlimpahan ya yang akan datang ke dalam diri kalian. Rezeki mau datang nih, standby. Siapkan cawan kalian yang kosong buat menerima wadah berkah, blessing, apapun yang diberikan oleh semesta.
Tugas kalian perkuat lagi afirmasinya, tingkatkan lagi action kalian. Abundance, keberlimpahan. Ini full moon ini juga full moon keberlimpahan loh, ay. Banyak yang dapat rezeki kalau aku lihat tidak terduga. Besok kita masuk ke hal baik ya. Kemudian ada set intention ya, semesta pengen kamu jangan melakukan hal-hal konyol. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu, kalian harus set intention kalian. Setting dulu, bikin dulu jurnal. Intentionnya apa? Oke, misalnya aku mau melakukan aku pengen beli rumah nih misalnya contoh. Ketika kalian mau beli rumah, apa sih yang harus kalian persiapkan? Entah KPR-nya kah, entah DP-nya ini itu. Jadi jangan ngasal nanti tiba-tiba kalian cuma nge-DP duit sekian juta, tiba-tiba nggak cukup. Akhirnya kalian bilang, nggak jadi deh aku mau KPR atau kreditnya. Padahal tadi udah nge-DP jadinya hangus, akhirnya rugi. Maka sebelum melakukan sesuatu, itu cuma contoh ya, apapun yang ingin kalian lakukan. Sebelum kalian melakukan, pikir dulu baik buruknya, ada ruginya atau tidak, untungnya atau tidak. Itu ya. Kemudian jangan lupa setiap intention kalian itu harus dibikin jurnalnya. Jadi semesta pun saat mau mengabulkan doa kalian atau intention kalian, dia tahu runutannya itu seperti apa. Itu. Misal kalian pengen punya mobil 2 tapi garasi kalian cuma 1, kan yang harus kalian siapin dulu apanya? Garasinya. Gitu. Oke, satu lagi di sini ada static force atau defense ya. Ini tentang memproteksi diri. Ya, ini juga tentang jangan terlalu memporsir diri kalian atau jangan memaksakan sesuatu di luar kapasitas kalian tadi. Misalnya tenaga kalian udah cukup nih kerja sampai jam 5 atau jam 6, udah nggak kuat lagi, jangan dipaksakan. Itu nanti akan membuat kalian akhirnya sakit ya, atau melupakan waktu sama keluarga. Ada batasan-batasan tindakan yang kalian lakukan. Kalau sudah memang udah waktunya selesai aja. Jangan memaksakan sesuatu. Akhirnya kalian kehilangan banyak momen. Oke, bottom of the deck di sini ada awakening, ada breakthrough ya. Ini tentang kesadaran diri. Perbanyak awakeningnya kalian. Awakening ada yang datang dengan sendirinya, ada juga awakening itu yang bisa kalian gali. Artinya awakeningnya itu adalah lakukan banyak hal-hal yang berkaitan dengan meditasi, dengerin musik instrumen atau apa, supaya kalian kayak lebih banyak berserah diri. Terus dari ritual-ritual simple tadi, entah cuman bertarik nafas aja, nanti kalian akan kayak mendapat petunjuk-petunjuk. Ya, awakening itu juga bisa dipancing kok dari diri kita, perbanyak meditasi atau hening, healing tadi, atau grounding. Grounding itu simpel, nggak harus ke hutan, nggak harus ke gunung. Di depan rumah kalau ada pohon dipegang, atau telanjang kaki, nggak usah pakai alas kaki, injek tanah. Ya, sambil mengafirmasikan apa sih yang menjadi keinginan kalian. Ceritakan keluhan kalian terhadap bumi kepada ibu bumi, Mother of Earth. Oke, kita lihat pesan wayang. Pesan wayang nih keluarnya cuman full moon aja dia. Langsung keluar 3. Ada apa ini? Kiai Lurah Togok. Seburuk-buruknya perilaku yang telah ditorehkan manusia, hati nurani tetap menuntun dan memberi petunjuk menuju kebenaran. Tuh. Kemudian ada Raden Abimanyu. Keterpurukan tidak menghalangi untuk terus berjuang. Kehancuran yang disebabkan oleh sumpahnya sendiri, bagaimanapun kematian adalah sebuah proses untuk melahirkan kehidupan baru. Kalau kalian masih bingung dengan pemaknaannya, dipaus, diulang lagi. Kemudian ada Prabu Salia. Sedang berada di persimpangan, kebimbangan besar, ketidakselarasan antara tindakan dan hati nurani. Keberanian dalam mengambil resiko, mentepati janji suci hingga mati. Tara, bisa-bisanya nongol dia. Bagong. Teman terbaik adalah diri sendiri, ya. Kemurnian jiwa akan terbentuk dengan sifat kejujuran tulus apa adanya. Berani mendobrak sesuatu yang tidak benar, pecahkan ketegangan masalah yang terjadi dengan kegembiraan. Tuh, Bagong aja pesan tuh sama kalian ya. Hargai diri kalian sendiri.
Kalau orang lain nggak bisa memberikan kebahagiaan kepada kalian, maka cuman kalianlah yang bisa memberikan kebahagiaan tersebut. Oke, satu lagi terakhir, Prabu Baladewa. Menelan pahitnya kekecewaan, pendirian yang sangat dipegang teguh, kemarahan yang akan tersulut jika melihat kesewenangan terjadi. Itu dia pesan kita hari ini, pesan semesta. Satu lagi, Prabu Parikesit. Paripurna yang indah dari derita yang berkepanjangan adalah siap untuk memulai lembaran baru. Itu dia ai aku semua, pesan semesta kita di full moon kali ini. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Ai.